Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita hari ini mau coba live on beat, tapi lupa nggak bawa holder. Bukan lupa sih, tapi emang males ya kita live on beat. Ya seadanya aja. Jadi hari ini karena banyak banget yang nge-challenge bang, coba on beat akun Grab Slot di sesi bulan Ramadan. Katanya rame apa enggak? Walaupun kita meragukan, ya udahlah kita cobain aja sesuai dengan request karena kita juga penasaran. Karena kemarin pas tes ombak aja hari biasa, hari normal itu wadidaw sekali pendapatannya. Nah ini kita coba, kita dapat 3 sesi Grab Slot pagi 8 sampai 11 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 5. Nah gitu. Jadi pas kita buka puasa ke rumah 1 jam, insya Allah keburu gitu ya. Jadi kita akan cobain hari ini rame apa enggak untuk si Grab Food Slot gitu ya. Food lagi. Bulan puasa main Grab Food Slot, berani banget. Yaudah kita coba aja nanti. Ini kita berangkat jam 7, bayangkan jam 7 bos. Bayangin jam 7.12 kita udah berangkat jam 7 mau main food bulan puasa, ya Allah. Ini kita lewat belakang, lewat Cihideng, karena lewat depan macet banget. Tuh. Lewat belakang tuh enak, lebih adem pemandangannya, lebih hijau, lebih mantep. Udahlah langsung aja kita gaskan karena kita ada Grab Slotnya jam 8 mulai pertamanya. Yuk bismillahirrahmanirrahim, gaskeun gaspol. Oke, ini udah mau jam 8, kita udah di tengah juga, udah di area Grab Slot. Dan ini kita isi bensin dulu biar santuy, biar full kita gaskeun ini tanpa ada gangguan dari bensin ya. Udah mau jam 8, 7.59 akan keluar notif seperti ini. Dia akan mengingatkan kalau kita harus langsung on, siap standby di area Grab Slot. Oke, alhamdulillah teman-teman udah jam 8 lewat. Tadi kita udah isi bensin 15.000. Karena untuk main slot atau untuk main hub ini dia bensinnya sangat-sangat irit karena muter-muter doang di situ. Dan tadi juga lewat Cihideng, ini hati-hati untuk kalian yang areanya apalagi rawan-rawan longsor. Tadi kita lewat jalur Cihideng udah ngelewatin 2 spot longsor, ya Allah. Apalagi yang ngebolang, apalagi yang ngalong, hati-hati. Tetap hati-hati pokoknya di jalan ya. Nah by the way, kalau misalkan kalian main slot, akunnya akan berubah seperti ini ya. Jadi langsung ada biru-birunya. Nah areanya segini aja kita, area kerjanya. Makanya isi bensin 15.000 aja akan nyisa sangat banyak gitu. Dan ini nggak pakai auto bid, ada auto bid di sini. Tuh, dan turbo di off kan. Gitu. Jadi kalau misalkan hub dan Aceng sih khususnya itu kan pakai autobidnya langsung otomatis dari aplikasi ya. Kalau ini dia nggak otomatis gitu. Sebenarnya tadi ada 2 spotnya di sini nih. Ini ada spot satu lagi di sebelah sini. Ini akun Bogor Kota Paledang kalau nggak salah. Cuman ini di sini ada 3 mall tadi yang masuk Paledang gitu. Memang secara orderan lebih besar, kalau mall kan lebih banyak gitu orderannya ya. Cuman kita kan lagi puasa nih, gitu kan, agak lumayan juga gitu. Kita kalau argo 5.000 dapatnya ke mall naik turun lumayan gitu. Jadi kita coba di utara aja dulu ya. Kita tunggu sampai 8:30. Apakah ini dapat orderan atau tidak? Bulan puasa ya, kali aja ada yang sarapan gitu kan, orang sakit atau orang ibu hamil. Kita tungguin. Oke teman-teman, ini udah jam 9 tapi belum dapat juga untuk si Grab Food Slot ini. Memang sesuai prediksi ya, tapi nggak tahu kalau ke siangnya kayak gimana. Kita udah coba muter ke beberapa spot food yang potensial tapi tetap belum ada. Ini kita lagi nyender dulu. Kalau sampai 9:30 belum dapat juga, kita harus bantu pakai aplikasi lain. Masalahnya kita jadi ngantuk ini diam-diam begini, dan untuk setoran pun agak sulit ya. Nanti kita lihat dulu sampai 9:30. Kalau misalkan belum dapat juga, ntar kita coba sandingkan dengan aplikasi sebelah. Kita cobain, mau bener kayak gini nih. Oke teman-teman, ini udah jam 9:30 lewat. Belum ada pergerakan satupun dari si Grab Slot ya. Ini udah kita bawa muter-muter, tapi belum ada pergerakan. Mungkin jam tanggung nggak ada yang sarapan, atau mungkin jamnya tanggung mungkin ya. Kita akan coba bandingkan dengan, atau sandingkan lah ya, dengan akun sebelah. Si akun Goceng, apakah dia juga sama nggak ada pergerakan? Kita cobain dulu ya.
Walaupun kita nggak fokus, kita tetap fokusnya di si Grab slot ini karena memang ini sesinya Grab slot. Kita cobain tapi dengan akun goceng. Apakah dia ada pergerakan ataukah mungkin sama? Siapa tahu memang sama, nggak ada orderan gitu kan? Kita tes langsung. Oke, ini dia akhirnya kita on bidkan akun goceng dari Gojek ya. Ini areanya agak sedikit berbeda, orderannya masih 0, belum dapat karena baru dihidupkan, baru selesai vermuk. Langsung kita sandingkan dengan si Grab. Ini lihat, belum ada pergerakan sama sekali, pendapatan dan orderan masih 0 ya. Tuh, bisa dilihat memang sepi ya, nggak tahu kalau di daerah kalian mungkin kalau pagi rame atau sepi ya. Kalau di sini ya segini adanya. Alhamdulillah akhirnya pecah telur nih orderan pertama GrabFood slot. Ini dia dari mie ayam Apin. Argo 6.500, tapi ini ngeblesnya jauh banget, Pak. Pick up-nya 1,4 km untuk aplikasi GrabFood ini jauh banget ngeblesnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung gaskan pick up. Bismillah, ayo. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini orderan pertama udah selesai tadi dengan jarak 2,8. Di sini sih 2,9, tapi tadi di aktualnya 2,7 atau 2,8 gitu. Itu harusnya kalau di reguler dapatnya 10 ribuan gitu ya. Cuman ini karena di slot jadi dapatnya 6.500 dan tadi kayaknya ada miss sedikit. Ternyata kuota kita habis gitu. Dan itu nggak tahu habisnya kapan. Tapi tadi masih dapat sih pas kita on, itu masih ada kuotanya dan belum ada notif gitu. Jadi coba kita lihat nanti di jam sibuk siang karena masih ada 2 Grab slot lagi. Kita lihat apakah emang lagi sepi atau memang. Dan ini tadi jaraknya ngeblast ya guys. Jadi 1,4 km untuk jarak pick up. Itu bagi Grab tuh itu udah ngeblast banget, cukup ngeblast lah gitu. Kalau untuk Gojek itu normal, tapi kalau untuk Grab itu ngeblast masuknya gitu. Karena biasanya harus agak nempel-nempel, cuman mungkin karena ini Grab slot jadi ya ngeblast bisa juga gitu. Itu untuk orderan pertama bos. 2 jam. Kita lihat nih di jam sibuk nanti siang. Wih, mantap. Ini orderan kedua langsung, tadi jedanya nggak sampai 5 menitan. Kayaknya 5 menit lebih dikit lah. Langsung dapat lagi GrabFood. Harganya 12.400. Ini gabungan berarti ada 4 nih. Tuh. Ada 2 berarti ya. Harganya 12.400. Nah, lumayan lah kalau kayak gini. Oke, langsung aja kita coba langsung pick up dulu biar cepet sunset target kita nih. Oke teman-teman, ini orderan kedua udah selesai. Jadi barusan dapat orderan gabungan, jarak pengantarannya 6,7 dengan argo 12.400. Berarti per kilometer untuk jarak pengantarannya sekitar 2.000 ya. Masih enak lah, masih enak. Cuman memang karena dengan jarak pick up jadi hitungnya agak jauh banget. Berasa nganterin lalamu, Pak. Jauh. 12.400. Oke. Jadi sesi 1 tadi cuma dapat 2 orderan. 1 orderan reguler dan 1 orderan gabungan, jadi 3 lah, 3 orderan gitu ya. Nah, sekarang udah jam 11, udah ganti sesi nih, gitu kan. Kita lihat nih jam sibuk apakah lebih gacor. Kita lihat dulu nih. Oke, jadi ini abis sholat ya, abis istirahat dan sholat zuhur. Jadi sesi 2 ini baru dapat 2 orderan aja ya teman-teman. Ini dengan argo cimin-cimin dua-duanya, argo 6 ribuan. Jadi ya begitulah. Pendapatannya hari ini berarti sampai istirahat sholat zuhur jadi dapat 5 orderan, 3 orderan single, 2 orderan gabungan ya. Jadi seperti itu nih, kurang lebih seperti inilah. Jadi karena ini main slot hub, jadi kita tinggal tunggu aja di sini. Pendapatan baru segini 34.000. Nah, kita ngadem dulu di masjid sambil berdoa ya. Langsung kita skip. Ini udah masuk sesi 3, udah jam 2. Kita lihat pendapatannya iya 40.000. Udah dapat 6 orderan. Jadi per sesi tadi dapat 3 orderan yang masing-masing. Sesi 2 dapat orderan single 3 orderan, dan sesi 1 dapetin 3 orderan, 1 single 2 multi ya. Untuk pendapatannya kita baru dapat 40.700 untuk 2 sesi slot. Dah, kita matiin dulu, kita nyender dulu, kita berteduh dulu, kita santai dulu, istirahat dulu. Nah, ini dia masjid andalan. Kalau yang sering kesini biasanya mungkin sering ketemu dengan kita ya bos. Baru mau nyender ternyata sudah masuk lagi. Ini dia orderan pertama di sesi slot yang ketiga, bakmi Haupeng, dan ini orderannya orderan tunai ya Pak. Waduh. Mana namanya meragukan lagi begini. Kita chat dulu nih, kita lihat dulu nih orderannya. Wah, jenis orderannya. Oh, ini segini doang nih. Nah, langsung kita pakai atribut dulu, langsung aja kita samperin gasken karena cuacanya sudah mulai agak gelap di sini kawan. Kan apa Ugut bilang, baru maju dikit, baru maju 1 kilometeran kali ini
Hujan udah deras banget. Tadinya kecil mau kita paksain, ternyata sangat-sangat deras kawan. Sudah tidak bisa lagi. Terpaksa kita pakai double armor, ini double jas hujan biar anti bocor. Dan ini HP juga kita pakai plastik. Mana ini masih jauh, masih 19 menit. Wadidaw, awui, 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 awui. Oke, sayang sekali teman-teman. Jadi orderan kita hari ini terhambat. Sepertinya ini ada order indikasi fiktif karena nomornya tidak bisa dihubungi, namanya nggak jelas. Kita udah sampai ke alamat dan dia nggak ada di rumah tersebut. Di alamat tersebut nggak ada, dihubungin nggak bales, di telepon juga tidak bisa gitu ya. Ini nomornya dia pakai nomor 021, jadi kemungkinan besar ini fiktif. Biasanya kalau fiktif tuh ntar ada yang nelpon biasanya. Aku dari Grab. Kita tunggu aja, kita tunggu 15 menit sambil nunggu untuk bisa klaim. Kita tunggu. Kita lagi nunggu 15 menit orderan fiktif ini supaya bisa diklaim. Malah masuk orderan lagi. Mak, tuh malah masuk lagi yang tadi aja belum selesai. Kadang-kadang ini nih yang gua nggak tahu mereka ini apa namanya, ini fiktif lagi apa enggak. Ntar kita lihat aja dulu, kita klaim dulu aja, biarin 15 menit kita tungguin. Ini kalau lama paling di cancel ntar. Kita tungguin dulu aja, santai santai santai. Nah kan gue bilang ada yang nelpon kan, pura-pura jadi orang Grab tuh. Lihat nih, kita telepon, dengerin aja. Halo. Ya selamat. Ya gimana mas? Sore pak. Ya halo sore. Dengan dari Pak. Kenapa? Bapak ada di rumah orderan? Ada, ini saya lagi bawa. Itu orderan fiktif pak. Ini saya lagi bawa mas, orang bisa dihubungin ininya customernya. Ya udah kalau ada. Orderan, oh yang sebelumnya iya orderan fiktif. Ini saya dapat lagi nih. Untuk barangnya masih ada pak, barangnya pak. Kenapa? Untuk barangnya masih ada. Barangnya ada, ini ada 2 malah jadinya barangnya nih. Bisa difoto pak. Barangnya Ya. bisa, barangnya aja apa sama setruknya? Bisa, kalau setruknya ada difoto juga. Oh bentar pak, kebasahan lagi tadi hujan di sini. Ya nggak apa-apa, barangnya aja itu kalau nggak ada. Barangnya aja. Ya. Bentar. Mas ini gimana, HP-nya ngeheng, nggak bisa. Kembaliin, tutup dulu apa gimana? Coba kita kasih nasihat dulu, kali dia bisa sadar gitu ya. Halo mas. Halo pak. Halo pak. Ya. Ini fotonya belum bisa. Gimana ya kalau nggak bisa? Maksudnya? Belum bisa dikirim. Apa? Ini fotonya belum bisa, gimana ya? Belum bisa apa? Belum bisa dikirim. Ya kenapa itu nggak bisa dikirim? Ya nggak tahu ini HP-nya. Ini kalau dientarin berbahaya nggak ya? Jangan tolong. Hah? Mas, nih orang lagi pada puasa, jangan iseng begitu. Lu dosanya berlipat lu. Dimatiin si Mali. Mau dinasehatin padahal. Assalamualaikum Republik Santuy. Oke, jadi ini kesimpulan untuk tarik Grab slot ya di edisi Ramadan pertama kita.
Baru nyoba narik langsung nyari Grab slot ya, karena teman-teman, bang coba lihat kalau Grab slot bulan Ramadan ada orderannya apa enggak, katanya gacor apa enggak. Ya udah kita cobain jadinya ya. Dan ini kesimpulannya teman-teman. Jadi itu pun kemarin kita nyari jadwal yang memang bener-bener wah dapet nih, ternyata ada 3 slot kita ambil. Slot 1, slot 2, slot 3. Slot 1 jam 8 sampai jam 11, slot 2 jam 11 sampai jam 2. Slot 3 jam 2 sampai jam 5 gitu kan. Jadi ini kita nyoba 3 slot karena memang sebelumnya pernah tes ombak, tapi hasilnya sangat tidak memuaskan lah ya. Nah kita pengen nyobain slot pagi itu ada orderan gak sih gitu kan. Slot siang nih jam sibuk, jam makan siang itu rame atau enggak. Nah dan slot sore gitu kan. Jadi kesimpulannya adalah slot pagi kita dapat 3 orderan. Dari jam 8 sampai jam 11 dapat 3 orderan. Itu pun sebenarnya 2 orderan, yang satunya order gabungan gitu ya. Dengan pendapatan 18.900 untuk 3 jam. Wow sekali. Tapi ini ada miss 16 menit karena kuota kita ternyata habis gitu kan. Pantesan gak masuk-masuk gitu ya. Dan untuk jam siangnya itu dapat di 3 orderan juga dengan pendapatan 21.800 ya. Geblek. 3 orderan juga sama. Nah yang ketiga, ini orderan slot 3. Ini kita dapat juga 3 orderan yang udah kita jalankan ya kan. Dengan ditambah tip jadi pendapatannya 34.300 untuk 3 jam. Nah, sebetulnya ini yang slot 3 ini kita nggak full sampai jam 5. Karena kita kena orderan fiktif. Ini di sini makanya ada dapat 4 orderan, yang satu kita cancel gitu ya. Ini jam 4 itu langsung kita cancel karena sholat dulu dan ngeberesin orderan fiktif dulu teman-teman gitu ya. Di VT sebelumnya udah kita masukin kalau kita kena orderan fiktif. Nah, ini manusia ada aja nih bulan puasa mainin fiktif gitu kan. Udah mau kita ceramain dimatiin, dan ya dari logat bahasanya bisa kalian dengar sendiri lah itu orang-orang yang dari daerah kayaknya gitu kan. Jadi kesimpulannya orderannya tetap ada, tapi ini pertamanya gue pesimis karena pas kita tes ombak itu pendapatan paling cuma dapat 2 orderan, itu pun argonya argo cimin gitu. Nah sekarang ini lumayan sebenarnya, ini kalau misalkan digaspol terus sampai jam 5 100.000 kotor bisa gitu, dapat 100.000 kotor bisa, karena memang ini masih jam 4 dan kita langsung skip orderannya. Karena ini yang orderan yang slot 3 yang sore ini lagi hujan, nggak hujan deras banget gitu kan, hujan ada lumayan lah hujannya gitu kan. Dan ini di slot 3 ini orderan memang estafet terus-terusan. Kita belum beres langsung ditembaki lagi. Ini terus-terusan begitu. Kita estafet terus langsung ditembaki lagi, gitu aja terus. Jadi bisa lah kalau misalkan slot 3 ini kan deket ke maghrib, orang-orang buka puasa sore-sore, ditambah ada rintik-rintik hujan. Pede bang kalau 100.000 dapat. Ini di Bogor ya teman-teman. Bisa sangat berbeda dengan wilayah lainnya. Apalagi kalau mungkin areanya rame gitu kan, bisa estafet terus orderannya seperti yang tadi di slot 3 ini. Kalau di slot 1, di slot 2 jam makan siang itu melempem sekali. Nah kalau di slot 3 ini memang gue akuin orderannya terus-terusan ada gitu. Tapi memang karena ini slot gitu kan, argonya di bawah rata-rata yang harusnya gue hitung-hitung secara manual. Yang harusnya argonya 10.000 itu jadi 6.000-an gitu. Jadi berasanya nganter agak jauh ya kalau untuk sekelas Grab gitu. Dan untuk bensin itu kita cuman berkurang 2 strip. Kita pakai motor Beat jadi berkurang cuman 2 strip aja untuk pendapatan segini itu seharian kita narik. Karena ya memang nariknya di area-area situ doang gitu. Kemarin ini kita ngalamin si Grab slot ini 3 slot 3 sesi itu nggak ada yang keluar area gitu ya. Jadi areanya karena cukup luas ternyata kalau si Grab slot ini gitu ya. Jadi di dalam aja muter-muter doang begitu teman-teman. Jadi itu ya hasilnya untuk narik si Grab slot hari ini. Nanti kita akan coba bandingkan dengan Shopee Hub dan tentunya si Aceng gitu kan, mana sih yang lebih gacor. Dan ini juga si Aceng sambil kita jalanin dikit-dikit gitu tadi. Karena bisa aja dapet gacor bisa gitu di jam siang gitu kan, sambil nunggu si Grab slot ini. Cuman memang terasa sekali ya gitu kan, itu hari pertama kita on di bulan Ramadan, jadi main santai aja gitu. Jadi segini adanya dapat Grab slot 3 sesi tapi nggak full, dapatnya 75.000, itu pun termasuk tips gitu. Karena ada yang ngorder fiktif aja nih, jadi udah males harus ngurus-ngurus juga, ngabisin waktu lama. Dan
untungnya kalau si Grab ini kalau misalkan dapat orderan fiktif itu dia reimbursementnya cepet banget gitu, pengembalian dananya cepet banget, nggak sampai 2 jam gitu. Mantep banget Grab ini. Salah satu fitur yang terbaik menurut gue si Grab dari penyelesaian masalah orderan fiktif dibanding aplikasi-aplikasi lain gitu. Itu aja kesimpulan di hari ini untuk narik Grab Slot. Nanti kita bandingkan dengan aplikasi-aplikasi sebelah, mana yang lebih mantap kalau untuk main-main slot seperti ini, Slot Hub atau Aceng gitu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.